ada yang belum paham nih Pak, seperti apa sih yang dimaksud pengendalian daya rusak air itu? Air ini sebetulnya kan sumber kehidupan ya. Tapi juga ada potensi daya rusak. Saat ini di bidang PJSA ini sedang ada proyek existing apa? Ada 2 satker ya, ditugasi untuk 6 bendungan. 2 akan kita resmikan juga di Gungseng. Itu Bojonegoro. Itu nanti November ya. Dan yang terakhir nanti di Pideksa Wonogiri. Seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita mau bersinergi dan jadi teman kerja itu kita anggap sebagai bagian dari keluarga kita. Luar biasa. Hai, selamat datang di BBWSBS Podcast. Kembali lagi di BBWSBS Podcast. Baik, kali ini bersama dengan saya Ferry, kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa dia? Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu ya, karena beliaunya dulu pernah hadir di episode kita yang sebelumnya. Mari kita sambut Kepala Bidang PJSA Bengawan Solo, Bapak Isgianto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak J? Alhamdulillah Mas. Siap. Baik Bapak, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol soal penanganan daya rusak air nih Bapak nih. Nah, mungkin secara umum dulu aja Bapak, mungkin bisa dijelaskan. Bapak kan sebagai Kepala Bidang PJSA Bengawan Solo ya Pak. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih Pak, apa sih tugas dan fungsi dari bidang PJSA Bengawan Solo ini? Baik Mas Yusuf, dan selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pengikut Bengawan Solo TV. Saya sebagai Kabid PJSA mempunyai fungsi di bidang PJSA, yaitu menyusun kegiatan-kegiatan di bidang PJSA tentunya. Yang kedua yaitu mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan konstruksi dan juga pelaksanaan konstruksi maupun non konstruksi, dan juga persiapan OP pada prasarana pengendalian banjir, dan juga konservasi, dan tentunya juga drainase perkotaan. Juga kami juga mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Juga fasilitasi untuk keselamatan kerja dan mutu dari suatu pekerjaan. Dan yang terakhir tentunya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat terkait dengan di bidang PJSA. Kita ada di bulan September ya Pak ya. Berarti bentar lagi kita bulan Oktober, dan kalau menurut data dari BMKG kan mulai Oktober sudah mulai masuk di musim penghujan ya Pak. Nah, terkait dengan salah satu tusinya tadi Pak ya, termasuk kayak persiapan OP ya. Jadi bukan di OP-nya ya, tapi persiapan OP ya. Termasuk salah satunya kan biasanya kalau musim hujan itu kan kita juga sering menemukan adanya potensi banjir nih Pak di beberapa titik, termasuk di wilayah Sungai Bengawan Solo, mungkin yang wilayah hilir seperti itu. Mungkin dari bidang PJSA sendiri atau dari Bengawan Solo mungkin ada persiapan Pak, baik teknis atau non teknisnya mungkin yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hal semacam itu. Baik, jadi memang ada beberapa kegiatan, dan ini kalau melihat fenomena banjir atau hujan ini malah kita lebih maju ini Mas. Oh gitu Bapak. Kita maju September ini beberapa tempat kan sudah mulai hujan. Ada potensi maju. Ada potensi lebih maju, tapi kita mengharapkan supaya hujan ini merata saja. Jangan istilahnya reguduk di bulan tertentu. Nah, kita mengharapkan nggak apa-apa, maju pun nggak apa-apa, asal hujan itu jangan bersamaan. Nah, terkait dengan persiapan kita itu yang tentunya juga penetapan daerah rawan banjir. Penetapan daerah banjir ini yang pertama. Ya, ini tentunya kami juga bekerja sama dengan bidang UP, karena di bidang UP itulah yang tusinya di sana. Nah, kami dalam menentukan itu ada beberapa hal yang masukan, seperti laporan dari masyarakat, laporan dari pemerintah kabupaten dan kota,
dan juga data banjir, atau kita juga melakukan walkthrough mengenai tanggul-tanggul kritis, ya, tanggul-tanggul yang kritis atau yang memang terjadi rawan banjir. Itu yang kami persiapkan, dan tentunya kami nanti dengan OP sebentar lagi tentunya akan menyiapkan kesiapan siaga banjir. Nanti ada piket banjir dan segala macam juga. Ini sedang ngecek juga fasilitas banjir, fasilitas darurat banjir itu. Kira-kira seperti itu untuk awal-awal ini. Baik Bapak, setahu saya kan ya di salah satu fungsi dari bidang PJSA itu kan juga termasuk mengatasi di pengendalian daya rusak air. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum paham nih Pak, seperti apa sih yang dimaksud pengendalian daya rusak air itu? Jadi tadi kan saya menyampaikan bahwa air ini sebetulnya kan sumber kehidupan tapi juga ada potensi daya rusaknya. Daya rusak juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena kadang kita dua musim, yang musim kemarau sama musim hujan. Nah, musim hujan ini yang kadang airnya itu datang terlalu banyak atau bersamaan, sehingga badan-badan air yang kita miliki itu biasanya over. Nah, over, misalnya kita punya sungai, punya waduk, ini ada luapan. Nah, akhirnya ada yang menggerus di bibir sungai, di tebing sungai, terus ada rumah di sekitar situ, akhirnya jadi masalah. Juga di tanggul-tanggul yang kemampuan sungai kita itu terbatas sehingga ada luapan di tanggul jebol. Nah, inilah yang akhirnya menjadi banjir. Nah, banjir inilah yang menjadi daya rusak dari air itu seperti itu, ketika air itu melebihi dari kapasitas tubuh atau bangunan air yang kita miliki. Nah, itu yang dimaksud daya rusak air. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan ya Pak ya, menjelang musim hujan kan juga banyak potensi banjir ya, yang termasuk salah satu daya rusak air tadi Pak. Nah, untuk Bengawan Solo sendiri Pak, wilayah mana mungkin yang menjadi sorotan saat ini dalam beberapa waktu terakhir mungkin? Ada beberapa titik mungkin, apakah di daerah hilir atau seperti apa? Perlu kami sampaikan bahwa panjang Bengawan Solo ini 600 km dengan cakupan 96 das. Nah, ini juga menjadi beban kita belum bisa untuk mengcover seluruh daerah ini ya, yang memang yang terjadi rawan-rawan itu biasanya yang kita belum ada kegiatan pengendalian banjir, entah itu melalui normalisasi, pembuatan tanggul. Nah, tercatat kalau saya dari hulu ini di anak-anak sungai, ini di Kali Dengkeng, itu di daerah Klaten Pak ya. Terus nanti di anak-anak sungai yang di Kota Solo ini juga beberapa tempat titik yang juga rawan banjir. Terus kita turun lagi itu di daerah Sragen, itu juga ada beberapa tebing atau anak sungai yang sering terjadi banjir. Kita turun lagi itu di pertemuan antara Bengawan Solo dengan Kali Madiun, itu juga rawan banjir. Kalau kita naik ke anak sungainya itu kita di sana ada Bengawan Jero. Bukan Bengawan Jero, tapi di Kali Jeroan. Jeroan itu di Madiun. Nanti ke atas lagi ada di Kali Keang itu di daerah tengah ya. Nanti kalau kita turun lagi ini di Bojonegoro. Di Bojonegoro nanti di sana ada Bengawan Jero. Terus nanti di sana juga ada daerah Jabung Ringdek ya. Terus nanti juga di Bengawan Solo bagian hilir itu di daerah Lamongan, di daerah Gresik itu ada. Dan juga ada anak sungai yang menjadi PR kita itu di Kali Lamong. Kali Lamong itu meliputi 4 kabupaten. Yang sekarang paling terdampak adalah Surabaya dan Gresik. Nah, itu yang menjadi perhatian kita di sana. Highlight banjir tapi. Highlight banjirnya. Baik, Bapak. Pak, kalau gitu bicara soal prasarana nih Pak. Ini kira-kira yang prasarana seperti apa Pak yang harusnya disiapkan untuk mengatasi banjir semacam itu? Ya, kalau banjir ini tidak bisa terselesaikan dalam satu waktu atau dalam satu titik. Jadi banjir ini adalah suatu sistem. Nah, satu sistem itu artinya kita harus menyelesaikan mulai dari hulu. Nah, di hulu biasanya kita membuat bangunan reservoir ya. Sekarang kita ketahui bahwa
Bengawan Solo kita mendapat amanah menyelesaikan 6 waduk. Ya, itu salah satu upaya fungsi untuk pengendalian banjir. Jadi memotong puncak banjirnya itu mulai waduk. Dan juga beberapa tempat kita melakukan normalisasi dan pembuatan tanggul. Di samping itu tentunya konservasi di daerah tangkapan. Nah itu mungkin juga bukan di kita itu di instreamnya. Nah di luar itu memang harus kerjasama dengan instansi atau institusi lain. Baik. Nah kira-kira itu kita juga buat cekdam, tanggul, terus waduk seperti itu. Berarti secara kalau bisa diurut lagi, berarti dalam penanganan banjir itu juga nggak instan Pak ya, ada prosesnya yang cukup panjang ya. Dan tentunya kan kita juga perlu adanya sinergitas berarti Pak. Betul. Ya antar instansi ya Pak ya. Nah itu untuk Bengawan Solo sendiri apakah sudah melakukan itu Pak? Dan kalau boleh tahu mungkin pembagian tugasnya seperti apa mungkin dari masing-masing instansi? Ya baik, kita bicara di intern dulu. Baik. Jadi di bidang ini kan ada bidang PJSA, bidang KPI, bidang OP dan PJPA maupun kepala bidang OP sendiri ya. Nah kami dari dalam sendiri itu perencanaan nanti di KPI, nanti di OP-nya di bidang OP dan kami di pelaksanaannya. Tentunya seperti itu. Nah kalau dengan instansi lain itu kita mengharapkan adanya, kalau kita bangun biasanya butuh pembebasan lahan. Baik. Nah itu kita kerjasamanya dengan kabupaten kota seperti itu. Baik. Juga ada permasalahan sosial. Nah permasalahan sosial kita juga mengharapkan dari pemerintah kabupaten atau kota, karena mereka yang mempunyai masyarakat ikut membantu mensosialisasikan atau ketika ada permasalahan sosial. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau terjadi pas banjirnya sendiri itu kita juga bekerja sama dengan BPBD di kabupaten-kabupaten, karena ketika terjadi banjir bandang, tanah longsor, mereka sebenarnya yang di depan. Mereka yang di depan, kita nanti yang menyelesaikan permanennya. Kesinergitas dari kita itu. Baik. Karena sekarang ini kan kita juga sudah hampir masuk 2 tahun ya Pak masa pandemi ini ya Pak. Nah ini kira-kira kesulitan yang dihadapi dari teman-teman sendiri, mungkin dari tim dari bidang BJSA di lapangan itu seperti apa Pak yang jadi hal-hal kesulitan? Ya, yang sering menjadi pertama adalah pembebasan lahan. Ya, banyak kita punya program, terus kadang terkendala pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan itu bisa saja kita sendiri yang melakukan dan juga bisa dibantu yang tadi sinergitas itu dengan pemerintah kabupaten atau kota yang terdampak seperti itu. Juga kadang tadi saya sampaikan juga masalah sosial, bagaimana perilaku masyarakat seperti itu. Pak, kalau banjir kan pasti kita juga mengalami banyak kerugian ya Pak, entah itu secara material ataupun non material. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri ini sebenarnya siapa nih Pak yang harusnya bisa berperan untuk mencegah ini? Kan saya yakin juga pasti tidak hanya dari BPWA sendiri mengambil aksi Pak, selain itu juga dari pemerintah. Mungkin masyarakat juga dituntut harusnya lebih sadar Pak ya seperti itu, atau mungkin Bapak ada tanggapan? Jadi jangan menganggap permasalahan banjir ini permasalahan di BPWS. Jadi BPWS sebetulnya hanya bekerja di instreamnya. Nah ini akan sangat berat kalau kita melakukan istilahnya kita itu kayak pemadam kebakaran, ada kebakaran tapi sebetulnya sumbernya ini yang harus kita. Nah kita berangkat seperti itu, ada konservasi, itu tentu tidak di kami, ada instansi lain. Terus kalau kita berangkat dari diri kita sendiri, ini perilaku kita supaya tidak memberikan andil. Kalau belum bisa ikut andil, jangan ikut mengotori. Misalkan kita dengan perilaku jangan membuang sampah, buanglah sampah di tempatnya. Nah ini mulai dari kita itu harus mempunyai pandangan bahwa sungai ini jangan dianggap nyun sewu tempat sampah terpanjang. Nah ini yang harus kita tekankan. Ini kan sering kita melakukan ketika banjir itu kan airnya datang. Nah itu kita kalau lihat mau amati itu ada kasur,
ada kursi, ada segala macam. Ada popok bayi. Ya, dan segala macam. Nah, itu harusnya kita mohon nanti dibantu. Dan kami juga sudah beberapa tempat ada teman-teman yang kelompok pecinta sungai, sekolah sungai. Nah, itu adalah upaya kami untuk supaya masyarakat juga mempunyai andil dalam pengendalian banjir maupun di sumber daya air ini. Luar biasa. Luar biasa. Kita dari tadi kan juga sudah ngobrol nih Pak yang berat nih ya Pak ya. Sekarang mungkin Bapak bisa cerita sendiri Pak, Bapak sebagai Kabid PJSA Bengawan Solo ini seperti apa nih Pak kesulitannya Pak? Mungkin koordinasi dengan tim, manajemen dengan tim itu kan pasti juga bukan hal yang sangat mudah Pak untuk tanggung jawab yang sangat besar juga. Ya, pada kesempatan ini saya pengen mengucapkan terima kasih pada semua dari kita koordinasi antar bidang juga sudah cukup intens, cukup close. Juga kami dengan Satker, kami ada Satker Bendungan dan Satker PJSA itu juga sudah begitu baik, sehingga saya kira seberat apapun pekerjaan itu kalau kita mau bersinergi dan jadi teman kerja itu kita anggap sebagai bagian dari keluarga kita. Nah, itu yang bagus. Dan kita punya Bapak Pak Agus. Nah, ini Pak Agus ini benar-benar menurut saya Bapak yang familiar, yang bisa kita sambati dan tidak usah sungkan-sungkan. Kalau dengan Pak Agus itu dengan gayanya bisa saja kita sambati di jalan, tidak harus formal. Nah, itu yang membuat kita senang. Saya kira kalau hambatannya semua pekerjaan mesti ada hambatannya, tapi saya kira itu bisa kita hilangkan dengan kita selalu bersinergi seperti itu. Saya kira itu Mas. Baik Pak. Mungkin sekalian nih Pak, mumpung banyak juga yang melihat kita nih, mungkin kan Bapak bisa cerita juga Pak, mungkin saat ini di bidang PJSA ini sedang ada proyek existing apa nih Pak, mungkin yang termasuk PSN segala macam bisa disampaikan ke teman-teman. Baik, saya akan punya ada 2 satker ya di sana. Satker itu adalah organisasi yang untuk melaksanakan kegiatan. Nah, di Satker Bendungan itu kami terus terang bisa ada ditugasi untuk 6 bendungan. Alhamdulillah kita sudah 3 yang diresmikan ya dari Gundang itu tahun 2019. Terus setelah itu Tukul kemarin di Pacitan itu Februari. Terus barusan kemarin itu di Bendo itu kemarin Ponorogo. Dan yang waktu dekat ini kita mau 2 akan kita resmikan juga di Gungseng. Itu Bojonegoro. Itu nanti November dan yang terakhir nanti di Pideksa Wonogiri. Nah, kami nanti 2022 tinggal 1 tugasnya yaitu di Karanganyar itu Bengawan Jelantah. Ya, mohon doanya Mas nanti supaya schedule yang kita susun ini bisa terlaksana sesuai waktunya. Nah, itu di Bendungan. Nah, kami juga di PJSA itu yang dekat dengan sungai, yang langsung di sungai. Kami ada 3 PPK. Saya kalau ngurutkan enak di PPK. Jadi PPK 1 itu PPK 1 itu ada 3 kegiatan, ada di Pacitan, terus ada di pertemuan 3 sungai di Ponorogo dan juga di Kalijeruan di Madiun. Nah, ini sedang on progress juga. Dan ada PPK 2 itu kantornya di Babat. Lamongan Bapak? Ya, itu ada flatway di Lamongan. Terus juga ada pengendalian banjir di bagian Solo Hilir. Dan juga ada Kali Lamong. Jadi 3 paket. Ya, itu Kalimong di Gresik dan Surabaya. Terus juga ada PPK Sungai Pantai 3. Ini banyak kegiatannya di hulu, yaitu ada pintu air Demangan, pintu air Demangan baru itu ya, Demangan baru. Terus yang kedua di Pucang Sawit dan di Terdona di bagian hilir. Semua on progress dan progresnya up semua. Jadi semoga nanti dengan musim hujan ini kita bisa segera menyelesaikan paket-paket itu. Baik Bapak, mungkin ada
Pak, pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman mungkin terkait hal-hal tadi, mungkin Bapak mau ada yang pesan-pesan mungkin dalam apa ya? Bisa kita bilang mungkin untuk menjaga nih atau terkait konservasi mungkin Pak ya. Misalnya agar untuk mengantisipasi adanya daya rusak air mungkin Bapak bisa disampaikan pesan-pesan seperti apa? Ya. Jadi untuk teman-teman jangan merasa kita tidak punya peran. Itu yang kita penting. Jadi sekecil apapun kita punya peran. Mulai dari kita menanam pohon. Menanam pohon. Nah, ini untuk yang teman-teman itu yang mudah kita laksanakan, tapi jangan merasa itu tidak punya peran. Kita itu kadang kan merasa nanti aja, saya kan orang biasa, saya nggak punya peran. Nah, itu yang penting jangan seperti itu. Karena seperti itu juga akan doa, karena kita akhirnya nggak berperan sama sekali. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang paling berguna, orang yang paling berperan. Nah, itulah yang kita harapkan tadi, konservasinya, pengendaliannya juga nanti bagaimana kita jangan membiasakan membuang sampah di tempat-tempat yang tidak ada tempatnya atau malah di sungai. Itu. Terus yang juga budaya hemat air. Ini juga konservasinya seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan mulai dari kecil, kita bisa melakukan, dan itu kalau kita tularkan, satu menularkan 10 orang aja, atau nanti 10 orang menularkan 10 orang lagi, 10 orang lagi, ini akan menjadi virus, bukan virus corona tapi virus yang baik. Berantai, berantai. Nah, itu memang kami tidak akan bisa melakukan semua itu kalau tidak dibantu oleh teman-teman, oleh para rame. Saya kira itu pesannya, Mas. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya sudah hadir di podcast kami. Baik teman-teman, terima kasih. Kalian juga bisa follow media sosial kita yang ada di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.